Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baki Janati. Di sini saya akan menjelaskan tugas skripsi yang ke-26, yaitu tentang jelaskan tentang permission menurut pemahaman masing-masing. Jadi di sini saya akan jelaskan penjelasan tentang permission. Jadi izin akses kan, atau izin akses. Jadi permission ini adalah hak akses atau izin yang mengatur siapa yang boleh baca. Yang disebut membaca itu read, kalau mengubah itu write, kalau menjelaskan itu execute. Jadi suatu file atau folder di dalam sistem komputer ini, terutama di sistem operasi seperti Linux atau Unix. Jadi misalnya ada file penting, kita bisa atur agar orang lain ini tidak bisa menghapusnya. Atau ada program yang bisa izinkan orang lain menjalankannya, tapi tidak mengeditnya isinya. Jadi di sini penjelasannya, permission ini penting untuk menjaga keamanan data dan mengatur hak antar pengguna di komputer. Nah, yang kedua ini kita akan jelaskan jenis tipe akses pada sebuah file atau folder. Nah, di sini ada jenis tips akses. Nah, di sini ada 3, yaitu read, write, dan execute. Jadi, kalau read ini dia tuh bisa disebut dengan simbolnya R, W, atau X. Jadi, kalau R itu read, yaitu artinya mengizinkan untuk membaca isi file atau melihat daftar isi folder. Kalau sedangkan write itu, kalau simbolnya W kan, jadi artinya itu mengizinkan untuk mengubah. Jadi write ini disebut mengubah, write ini membaca, read kan membaca. Tuh. Jadi kalau write itu mengubah isi file atau menambahkan atau menghapus juga bisa itu isi folder. Kalau execute ini mengizinkan untuk menjalankan file. Jadi biasanya file program scripts atau pengakses masuk ke folder. Contohnya RW strip, berarti kalau R ini tuh bisa, kalau R kan bisa dibaca, tanyakan read. Kalau W ini berarti dia itu bisa mengubah file. Tapi kalau strip berarti dia tidak bisa dijalankan filenya. Coba misalnya kalau R strip berarti read ini bisa dibaca, sedangkan strip ini tidak bisa edit atau dijalankan. Nah, selanjutnya di sini ada 3 jenis pengguna. Jadi di sini ada jenis pengguna sistem komputer, ada 3 jenis pengguna utama untuk setiap file atau folder. Jadi di sini jenis pengguna di sini yang disebut owner. Nah, owner itu kan pemilik. Jadi penjelasannya itu dia tuh orang yang membuat file atau orang yang mempunyai folder, bisa juga untuk konter penuh gitu. Jadi di sini jenis pengguna kan ada owner, grup. Kalau grup itu kan kayak sekelompok user yang punya hak akses yang terdapat pada file tertentu. Kalau other ini berarti kan artinya lainnya. Jadi dia ini sebuah pengguna lain yang tidak termaksud owner atau grup. Nah, contohnya aja di sini ada strip R, W, X, X, R. Nah, di sini artinya strip ini berarti tidak bisa dijalankan kalau coba misalnya RWX. Kalau RWX ini berarti read bisa dibaca, sedangkan write ini bisa diubah filenya. Kalau execute berarti bisa dijalankan. Nah, kalau ini grup. Kalau ini R berarti dia ini bisa dibaca namun tidak bisa dijalankan, dan execute berarti dia ini di sini berarti execute berarti dia ini mengizinkan untuk menjalankan file. Nah, kalau R min berarti dia itu bisa dibaca namun tidak bisa dijalankan gitu. Sorry guys, agak berisik. Jadi, nah kita langsung aja ke change ownership pada file dan directory. Jadi di sini aku akan buat sebuah studi kasus tentang
switching ownership pada file dan directory. Jadi studi kasusnya tidak boleh sama dengan yang udah dipraktekkan atau sudah pernah dikonfigurasi. Jadi coba misalnya aku langsung menyalin untuk lihat. Nah, jadi di sini aku akan buat sebuah studi kasus tentang ownership pada file dan directory. Nah, setelah itu kasusnya tidak boleh sama dengan yang sudah dipraktekkan atau sudah pernah dikonfigurasi. Nah, sekarang aku akan masukkan namanya masuk ke Mobile Extreme, kita clear. Nah, kita langsung menggunakan sudo chmod kita buat folder dulu. Nah, di sini aku udah buat file text. Nah, sekarang aku akan ls-n. Nah, di sini aku udah lihat di sini ada strip rw. Sorry guys, tadi kan aku buat namanya file maaf f-nya 2 file titik teks. Jadi di sini aku akan bacain min rw strip, jadi dia itu bisa dibaca dan di write, bisa diubah filenya, juga bisa tidak bisa diakses. Kalau write min ini berarti tandanya dia itu bisa write bisa dibaca dan tidak bisa diakses. Jadi kita langsung buat common nggak sih? Woman, misalnya kita sorry belum kesini. Nah, jadi ini soal yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah studi kasus tentang
permission pada file atau directory dengan karakter. Jadi kita langsung aja, sorry guys, ini suaranya agak ya gitu. Jadi kita langsung aja ke mobil X. Jadi kita menggunakan chmod. Terus kita untuk menambahkan itu tambah dengan execute. Nah setelah tambah execute dan nama file teks tadi. Nah kita langsung ls inl. Nah di sini udah keubah menjadi execute. Kan tadi awalnya dia itu rw min, kalau di sini sekarang jadi min execute read. Jadi dia itu tidak bisa diakses, terus bisa dijalankan dan bisa dibaca. Begitupun ya terus. Nah, di sini aku akan buat sebuah studi kasus ini tentang permission pada directory dengan angka. Jadi di sini sebenarnya aku harus jelasin dulu ya biar kalian paham dengan angka. Nah, kalau di sini kan tadi X itu permission untuk owner. Kalau Y ini permission untuk group. Kalau Z berarti permission untuk other. Nah, itu dimana di sini untuk menggunakan kode angka. Jadi ini kita mengubahnya dengan angka permission, yaitu kalau dia 4 berarti read, kalau 2 berarti write, kalau dia 1 berarti execute. Jadi kalau dia owner ditambah dengan write, misalnya owner read ditambah dengan write, berarti kalau read itu berarti 4, kalau write itu berarti 2. Nih, berarti dia itu tinggal ditambah aja, berarti dia itu 6. Kalau grup misalnya read, berarti dia 4 kan. Kalau other berarti dia 4 juga. Nah, contohnya di sini kita akan mengubah perintah, misalnya 644 kan. Coba kita ke mobil X-Room. chmod 644 file text, guys. Nah, kita langsung ls min l. Nah, di sini kita udah mengubah tadi kan dengan menggunakan angka. Kalau 6 itu berarti right, di sini udah keubah menjadi right. Berarti kalau dia 4 berarti mana? Kalau 4 berarti dia read. Kalau 6 berarti dia tuh write. Nah, di sini lihat. Ini write, berarti dia ini mengubah file dan tidak akses. Begitupun juga 4 write. Itu ya. Coba misalnya chmod misalnya
Kalau dianya 755, enggak sih, ada ya 4 ya. Jadi studi kasus tidak boleh sama dengan yang udah dipraktekkan atau sudah pernah dikonfigurasi. Nah, di sini kan udah tadi. Oh, gitu. ls min l fill text. Nah, di sini kita udah lihat tadi, berarti kan udah kita ubah. Dia udah aku ubah ini, guys. Tapi coba kita misalnya chmod 446 misalnya. 446 terus file text ls. Nah, dia udah keubah. Jadi dia itu cuman gitu kan, dengan menggunakan komen ls min l file yang kita buat tadi. Nah, terus kita kalau mau ngubahnya tinggal dari mana dapat 446 itu? Kita kan 4 itu read, bisa read 4 read, terus juga 6 itu write. Ya, nggak salah. Nah, jadi di sini kita udah, terus kita ke execute permission. Jadi kita tuh guna ChatGPT sebenarnya tuh untuk membantu kita juga. Namun aku kan udah pernah dipelajari. Jadi ya gitulah. Nah, lebih mudah untuk kalian tahu. Jadi cara jelasinnya kayak gini aja. Jadi penjelasan tentang execute permission ini, dia itu access permission, izin execute. Jadi dia itu hak akses yang mengizinkan sebuah file untuk dijalankan seperti program atau script. Jadi dia itu tanpa izin, meskipun file atau script atau programnya itu menggunakan tidak bisa menjalankan. Sedangkan kalau pada folder execute ini permission, ya ini memberikan akses masuk ke dalam folder tersebut, bisa dengan cd ke dalamnya. Jadi tabel pemahaman singkatnya itu yaitu file yang bisa dijalankan sebagai program atau project atau scripts. Kalau folder ini bisa diakses isi dalamnya, bisa masuk ke folder tersebut atau cd. Nah, di sini penjelasannya buat sebuah studi kasus tentang execute permission. Yang ketiga, studi kasusnya tidak boleh sama dengan yang udah dipraktekkan atau udah pernah dikonfigurasi. Coba kita
Nah, di sini coba kita langsung memberi pertanyaan kepada ChatGPT. Jadi dia itu pengaturan akses execute di server Lotte ini untuk farming. Jadi dia itu di sebuah smart farming, dia itu sistem otomatis yang bisa membaca suhu dan kelembapan dari sensor dan penyimpanan ke database setiap 5 menit. Jadi sebenarnya contoh ini tuh sangat panjang. Coba kita menggunakan contoh yang di atas, yang ini, Chmod. Nah, dia itu udah keubah menjadi kayak nah, di sini udah keubah jadi alright, dia itu bisa dibaca. Alright berarti dia itu bisa mengubah file. Kalau dia execute berarti dianya bisa dijalankan. Begitu dengan min berarti dia itu bisa dibaca dan tidak bisa diakses. Jadi aku akan jelasin lagi tentang execute permission tadi. Jadi dia ini izin execute, yaitu hak akses yang mengizinkan sebuah file untuk dijalankan seperti program atau script tanpa izin, meskipun file itu ada script atau program. Jadi dia itu penggunanya tidak bisa menjalankan. Sedangkan kalau file itu bisa. Kalau folder execute permission memberikan akses masuk ke dalam folder tersebut, bisa cd dulu baru ke dalamnya gitu.
Jadi penjelasan tentang permission, ownership pada file dan directory, permission pada file directory dengan karakter dan angka, dan execute permission. Mungkin sampai sini aja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you next time.